Hmm, tes tes, cek cek. Gimana guys, suaranya aman nggak? Aman, Del, aman. Aman Del. Aman. Aman deh. Oke, mantap. Terima kasih guys. Kayaknya udah semangat banget nih. Kita langsung mulai aja kali ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Izinkan memperkenalkan diri dulu ya. Aku Adel Marsyanda, biasa dipanggil Adel, bersama dengan rekan sekelompokku. Ayo guys, perkenalkan diri kalian. Halo, nama aku Syahwa. Aku Nada. Aku Salsa. Aku Nopi. Oke, terima kasih semua atas perkenalannya. Jadi, adanya video ini karena kita mau cerita-cerita nih tentang perjalanan kita pada tanggal 19 Februari 2022. Kita dari kelompok 5 melakukan observasi dan wawancara ke rumahnya Aditya Febrian yang tepatnya di kota Depok Sawangan, guys. Mau spill sedikit tentang biodata Aditya Febrian ini. Jadi Aditya Febrian atau biasa dipanggil Adit ini adalah penyandang hambatan pendengaran atau biasa orang-orang sebut dengan tunarungu atau tuli yang lahir pada tanggal 12 Februari 2002 dan sekarang berusia 20 tahun. Dan ternyata guys, Adit ini juga sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta loh. Angkatan 2021 dengan jurusan Tata Boga. Gak cuman itu aja tau, Del. Adit ternyata juga banyak meraih prestasi-prestasi. Antara lain kayak lomba masak, lomba melukis, lomba ilmu pengetahuan alam, dan Adit juga berhasil meraih juara 1 lomba tingkat DKI dalam tata boga. Keren banget ya, Masya Allah. Oh iya, Nat. Terus kita sekelompok juga nggak cuma wawancarain Adit nih, tapi kita juga wawancarain ibunya Adit. Nah, ibunya Adit ini cuma seorang ibu rumah tangga yang usianya 40 tahun. Nah, tapi hal yang penting nih dari yang kesusahan si Adit tadi, yang udah Nada tadi kasih tahu ke kita semua, itu berkat dorongan orang tuanya juga. Dan alhamdulillahnya nih orang tuanya emang sangat ngedukung apa yang si Adit ini pengen. Karena dia selalu pengen nih ngedukung Adit, jalanin soal minat bakatnya Adit. Terus kayak berkat dukungan dari orang tuanya juga, Adit bisa dapetin prestasi nih. Meskipun emang si Adit seorang yang punya hambatan pada pendengarannya, dan Adit ini punya sisa pendengaran cuma 15% loh. Tapi Adit bisa ngebuktiin bahwa Adit mampu berprestasi dalam keterbatasan yang Adit miliki. Nah, tapi keterbatasan ini nggak menghalangi Adit untuk bisa meraih prestasinya. Masya Allah, keren banget ya. Nah, selanjutnya kita diskusiin deh topik wawancara kita. Jadi, saat wawancara berlangsung, ibunya Adit bercerita awal mula Adit mengalami hambatan pendengaran. Jadi, awalnya orang tua Adit itu nggak tahu guys, kalau ternyata anaknya tersebut mengalami hambatan pada pendengarannya. Dan ternyata orang tua Adit baru mengetahui Adit mengalami hambatan pendengaran pada Adit berumur 1,5 tahun, guys. Jadi ceritanya waktu itu ada tetangga yang mencoba memanggil Adit, tapi Adit tidak menoleh dan tidak memberi respon saat dipanggil namanya. Tidak seperti balita pada umumnya. Nah, benar banget, Nov. Dan karena orang tuanya merasa aneh dengan Adit, akhirnya orang tua Adit membawa Adit ke rumah sakit Cipto. Dan dari situlah orang tua Adit mengetahui bahwa anaknya termasuk memiliki hambatan pada pendengaran. Hal itu diketahui dari dokter yang sedang koas di rumah sakit tersebut saat memeriksa Adit. Nah, kalian tahu nggak guys, kira-kira apa ya faktor penyebab Adit bisa mengalami hambatan pada pendengarannya? Kalau berdasarkan hasil wawancara bersama ibunya Adit waktu itu, ibunya Adit sendiri pun masih belum tahu apa penyebabnya. Tapi kalau misalnya kita menganalisis lagi ya, mungkin faktor penyebab Adit mengalami hambatan pada pendengarannya itu salah satunya karena ternyata dulu ibunya Adit itu mengandung Adit di usia muda guys, yaitu usia 19 tahun. Dan Adit ini sendiri dilahirkan secara prematur. Oh iya, selain itu kayaknya ada faktor lainnya deh, Del, yang bisa dilihat dari apa yang ibunya konsumsi. Karena katanya, kalau nggak salah, saat beliau mengandung Adit, beliau kurang mengontrol pola makannya. Mungkin karena beliau juga mengandung pada usia muda, terlebih
kurangnya pengawasan dari orang tua dan suami. Nah, iya, tapi Del, bukan cuman itu aja sih faktornya. Soalnya pas wawancara juga nih waktu itu ada kemungkinan ada faktor lain juga. Soalnya Ibu Adit itu dia ngasih tahu kalau saudaranya dari ayahnya si Adit nih, saudara jauhnya itu ada anaknya, orang tuanya yang punya anak, tapi memiliki hambatan pada pendengaran juga nih, guys. By the way guys, kalau kayak gitu berarti dia juga termasuk tunabahasa ya nggak sih? Karena kan dia diketahui mengalami hambatannya pada usia 1,5 tahun, yang mana di usia tersebut itu anak-anak pada umumnya belum menguasai bahasa. Iya nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Ya, Del, benar banget sih. Karena kan ibunya juga cerita kan bahwa pas si Adit bayi ini dia tuh berusaha emang ngucapin kayak mama, papa, tapi masih nggak jelas. Jadi cuman kedengarannya cuman ma, pa gitu doang. Jadi suara yang ia keluarin emang nggak begitu terdengar jelas kayak anak-anak pada umumnya gitu. Oh iya ya, tapi guys, ini semua masih hasil spekulasi kita ya, yang belum berdasarkan fakta. Kita pun menganalisis dan berspekulasi hanya berdasarkan dari hasil wawancara dengan ibunya Adit. Oh iya, benar-benar. By the way guys, Adit juga ternyata termasuk terlambat dalam ditangani oleh dokter loh. Karena pada saat diberitahu bahwa Adit ini mengalami hambatan pendengaran, orang tua Adit tidak ingin lagi membawa Adit ke dokter. Karena orang tua Adit saat itu belum bisa menerima keadaan anaknya yang ternyata memiliki hambatan pada pendengarannya. Terlebih lagi, ibunya Adit pada saat itu benar-benar merasa terpuruk dan hanya bisa menangis di rumahnya setiap hari. Ya ampun, berarti hal tersebut juga mempengaruhi banget sama faktor sosial Adit itu sendiri ya guys. Yang katanya sebelum sekolah, Adit tidak diperkenankan keluar rumah oleh orang tuanya. Karena kalau Adit keluar, pasti Adit akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari orang sekitarnya. Sedangkan Adit sendiri sulit untuk memahami perkataan orang lain. Itu yang membuat Adit menjadi kurang bersosialisasi. Iya ya ampun, bener banget Nov. Adit juga sempat cerita guys. Dan ternyata dia juga pernah mengalami diskriminasi di lingkungan sekolahnya. Jadi ceritanya waktu SD, saat Adit masih sekolah di sekolah umum, teman-temannya banyak yang ngebully Adit, ngejek-ngejek Adit. Karena Adit nggak bisa bicara, katanya nggak bisa mendengar. Tapi walaupun Adit tidak bisa mendengar apa perkataan mereka pada saat itu, tapi Adit paham betul apa yang mereka lakukan terhadap dirinya. Ya Allah, sedih banget ya. Pasti waktu itu karena kurangnya pemahaman orang-orang tentang dunia tuli nggak sih? Dan karena mereka juga kurang tahu cara pendekatan dan komunikasi yang baik dengan anak hambatan pendengaran. Menurut kalian gimana? Bener banget, Ca. By the way, lanjut ke cerita pada saat menginjak usia sekolah, akhirnya Ibu Adit memberanikan diri untuk kembali ke dokter dan berkonsultasi mengenai kelanjutan penanganan Adit. Saat itu, dokter menyarankan ke sekolah luar biasa. Dan pada saat itu juga, ibunya memasukin Adit ke SLB, guys. Oh iya, aku mau nambahin, kalau nggak salah, selanjutnya dokter juga menyarankan untuk memakai alat pendengaran ya, dan melakukan terapi juga. Terapi yang dilakukan oleh Adit itu ada terapi bicara dan terapi mendengar di SLB dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Oh ya guys, by the way, untuk aktivitas Adit ini sendiri, biasanya aktivitas sehari-hari Adit di rumah itu membantu ibunya membuat kue pengajian, belajar secara online, dan menonton serial drama Korea. Kalau untuk melakukan pembelajaran secara online ini sendiri, Adit juga dibantu ibunya untuk memahami pembelajaran, karena tidak ada akses JBI atau juru bahasa isyarat. Jadi Adit kurang paham apa yang disampaikan oleh dosen. Dan untuk minat dan bakatnya Adit ini sendiri diketahui pada saat SMA, yaitu bakatnya di bidang memasak. Selain itu juga Adit memiliki hobi membaca. Oh gitu ya, Del. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak nih sama yang lainnya? Kalau misal nggak ada, kayaknya aku sampaikan aja kali ya kesimpulan yang udah diperoleh. Aditya Febrian, seorang mahasiswa berumur 20 tahun yang mengalami hambatan pada pendengaran. Dia adalah seorang yang berprestasi. Dia pernah mengikuti lomba masak, lomba melukis,
lomba ilmu pengetahuan alam, dan dia berhasil meraih juara 1 lomba tingkat DKI dalam tata boga. Selanjutnya, untuk jenis klasifikasi ketunarunguan yang Adit alami, dari hasil studi kasus dan analisis kami, berdasarkan saat terjadinya adalah setelah lahir karena ia lahir dalam keadaan prematur. Klarifikasi berdasarkan taraf penggunaan bahasa atau kemampuan bahasa, yaitu tunabahasa, karena Adit didiagnosis mengalami tunarungu di usia 1,5 tahun, di mana pada usia tersebut anak pada umumnya pun belum menguasai bahasa. Adapun klasifikasi berdasarkan faktor penyebabnya, dari yang kami analisis dan dugaan kami adalah Adit mengalami hambatan pendengaran sejak ia dalam kandungan atau prenatal, karena saat mengandung ibunya kurang mengontrol makanan, ditambah adanya keturunan walaupun dari keluarga jauh ada ayahnya, dan lagi ibunya melahirkan Adit dalam keadaan prematur. Peran orang tua dan keluarganya adalah mereka sangat mendukung apa yang Adit suka. Orang tua Adit sangat mendukung apapun keinginan Adit dan selalu mendukung apapun yang Adit jalani soal minat maupun bakat. Layanan pendidikan yang diberikan untuk Adit itu, ia pernah bersekolah di SLB dan menjalani terapi bicara serta terapi mendengar di SLB juga Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Mantep banget nih Nada, thank you ya. Tapi aku izin nambahin, untuk dampak dari ketunarunguan yang Adit miliki ini adalah sebenarnya karena kurangnya bersosialisasi sih. Karena kan sebelum sekolah saat itu Adit nggak diperkenani nih dia keluar rumah sama ibunya. Karena kalau Adit keluar pasti kan Adit dapat pertanyaan dari orang-orang sekitar. Sedangkan kan si Adit sendiri itu dia nggak bisa menjawab seperti anak pada umumnya. Nah, dan juga Adit juga sulit nih memahami perkataan orang lain. Selain itu, karena Adit pernah bersekolah di sekolah reguler juga. Nah, ia nih pernah mengalami diskriminasi di lingkungan sekolahnya nih guys. Jadi kayak ada beberapa teman-temannya yang membuli, mengejek, juga mengolok-olok si Adit akibat hambatan yang si Adit miliki. Hal ini tuh dapat terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai anak berkebutuhan khusus pada saat itu. Nah, dilihat dari masa kecil Adit yang pernah dibully, diejek, dan diolok-olok, kita sebagai mahasiswa pendidikan kedepannya harus dapat memberikan sosialisasi pada masyarakat umum, bahkan pada pelajar, mengenai anak berkebutuhan khusus. Karena pada akhirnya, anak berkebutuhan khusus pun sama seperti kita, yang membedakan hanyalah hambatan-hambatan mereka saja. Wah, Masya Allah. Terima kasih banyak buat teman-teman semua atas masukannya, diskusinya, dan juga partisipasinya. Dan mau berterima kasih banyak juga untuk teman-teman yang udah menonton video ini. Semoga video ini itu bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Oke, karena tadi aku yang membuka dan jadi izinkan aku yang menutup juga. Nggak kerasa ya kita udah di penghujung pembicaraan. Sepertinya sekian hasil dari wawancara, observasi, dan diskusi kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama A D L L A. Panggilan isyarat Adrian. Oh, nama panjang nih. Hai, nama saya. Hai, saya nama S Y A H W A. Syahwa. Iya. Sini kita orang yang video. 1, 2, 3. Dadah. Terima kasih.